Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 4 Juni 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Neratu juga langsung dimasukkan ke ambulan, dan singkat cerita Neratu juga sampailah ke rumah sakit. Lalu Neratu juga dimasukkan ke ruang rawat. Pas Neratu sudah dimasukkan ke ruang rawat, keluarga Buana juga nunggu di ruang tunggu. Tapi di sisi lain di sini di rumahnya Buana, Nana yang tidak bisa ikut dan dia tidak bisa keluar dari rumah Buana karena dikunci semua pintu oleh para Buana. Dia juga langsung mengambil HP, dia juga menelepon Suketi. Suketi yang ada di rumah sakit, dia melihat bahwa Nana telepon, dia juga pamitan kepada para Buana, dia mau ke toilet. Dia juga langsung pergi dari hadapannya Dewa sama hadapannya para Buana. Terlihat Nana juga langsung ngomong kepada Suketi, dia juga bagaimana nanyakan masalah Neratu. Di sini juga Suketi juga ngasih tahu kepada Nana bahwa Neratu masih ditangani oleh dokter. Lain lagi di sisi lain, Pasha yang lagi menjaga event balap motor di sini takut ada keributan. Di sini juga balap motor juga diselaksanakan, tapi di sini dengan naasnya terjadilah kerusuhan dan keributan antara penggemar pembalap satunya dan penggemar pembalap yang lainnya. Tapi di sini nahasnya Pasha di sini kena tusuk oleh pendukung motor itu. Lalu di sini singkat cerita Pasha juga dilarikan ke rumah sakit. Lain lagi di sisi lain di sini keluarga Buana masih menunggu di ruang tunggu. Tiba-tiba datanglah Suster Amira ke tempat itu. Dia juga kaget ada keluarga Buana ada di rumah sakit. Dia juga nanyain kepada Dewa, ada apa ini Pak Dewa? Kata Suster Amira. Dewa juga mengasih tahu bahwa Neratu jatuh dari ranjang, dia juga dirawat di sini karena kakinya patah tulang. Kata Dewa kepada Suster Amira. Di sini terlihat para Buana juga sangat marah kepada Suster Amira karena Suster Amira sudah dibayar dengan mahal dia karena dia pergi ke rumah sakit. Lain lagi di sisi lain, si Nurus Tunjung, si Alia, si Ratu sama si Kevin yang udah berobat karena sudah dipukulin oleh Pasha sama Dewa. Dia melihat keluarga Buana ada di rumah sakit semua, dan si Alia, si Ratu juga menyuruh si Kevin menelepon kepada si Brokokroni. Tapi si Kevin tadinya tidak mau, dan di sini dia dipaksa oleh si Alia, si Ratu. Dia juga langsung menelepon video callan kepada si Brokokroni untuk menanyakan ada apa. Si Brokokroni juga dia melihat HP-nya si Kevin yang nelpon, dia juga mundur dari tempat itu dan dia juga menjauh dari hadapannya para Buana dan Dewa. Pas sudah jauh di sini dia juga langsung mengangkat video call sama si Kevin, dan si Kevin juga dia mengasih nanya kepada si Brokokroni ada apa, tapi si Brokokroni di sini tidak mengasih berita itu kepada si Kevin. Lalu terjadilah di sini cekcok antara si Kevin sama si Brokokroni karena si Brokokroni tidak mengasih tahu ada apa sebenarnya di keluarga Buana. Di sini juga si Alia Seattle juga di sini dia mengambil HP-nya si Kevin. Lalu si Alia Seattle juga langsung ngomong kepada si Brokokroni dia akan membayar berapa yang kamu minta, kata si Alia Seattle kepada si Brokokroni. Singkat cerita di sini si Brokokroni juga di sini mengasih tahu semuanya kepada si Alia Seattle bahwa Neratu jatuh dari ranjang dan di rumah Buana cuman ada Nana sendirian. Di sini juga dimanfaatkan oleh si Alia Seattle sama si Kevin, dia akan masuk ke rumah Buana untuk menggasak semua hartanya Neratu. Lalu di sisi lain di sini Tante Merin yang pulang dari rumah sakit, dia juga karena ketemu sama si Alia Seattle, Tante Merin suruh menelpon Dewa supaya Dewa hati-hati sama si Kevin karena si Kevin dia akan menculik Junior. Tapi sini Papa Jar tidak mau, saya tidak mau nelpon Dewa, saya mau menolong dengan cara saya sendiri, kata Papa Jar sambil dia mengambil HP. Lalu Papa Jar juga menelepon anak buahnya dan anak buahnya juga dia mengangkat telepon dari Papa Jar. Ada apa Papa Jar? Kata anak buahnya Papa Jar. Lalu Papa Jar juga dia ngomong kepada anak buahnya, kamu awasi terus rumah Buana dan rumahnya si Kevin. Kalau ada yang mencurigakan di rumahnya Buana, kamu cepat kasih tahu saya, kata Papa Jar kepada anak buahnya. Di sini juga anak buahnya juga langsung pergi dari tempat itu menuju ke rumah Buana. Pas dia mau pergi, tiba-tiba dia mau menabrak seseorang di depan. Ternyata itu adalah Mbak Rani.
Di sini juga Tante Merin juga sama Pak Fajar juga di sini sangat kaget. Lagi-lagi perempuan ini, kata Pak Fajar sambil dia turun dari mobilnya, dan Tante Merin juga turun dari mobilnya melihat Mbak Rani yang lagi nyuksruk. Dia karena kaget mau ketabrak sama mobilnya Pak Fajar. Singkat cerita, Tante Merin dan Pak Fajar juga sudah turun dan menolongnya Mbak Rani. Di sini juga Pak Fajar mengajak Tante Merin pergi dari tempat itu. Lain lagi di sisi lain, di sini di rumah sakit, di sini keluarga Buana tiba-tiba keluarlah dokter dari ruang rawatnya Neratu. Dewa juga nanya kepada dokter bagaimana dengan keadaan Neratu. Kata Dewa kepada dokter. Dokter juga mengasih tahu bahwa Neratu mengalami patah tulang karena Neratu cepat-cepat harus dioperasi, kata dokter kepada Dewa. Di sini juga Sukati juga dia langsung mengasih tahu kepada Nana yang ada di rumah. Lalu Sukati juga sudah jauh dari hadapannya Dewa. Dia juga langsung telepon dan mengasih tahu kepada Nana. Nana yang ada di rumah sendirian, dia sudah sembahyang. Dia juga menerima telepon dari Sukati. Dia juga sangat kaget mendengar berita bahwa Neratu akan dioperasi kakinya karena mengalami patah tulang. Dia juga akan keluar dari rumah itu. Tapi di sisi lain, di luar di sini si Kevin sama si Alia Seattle dia sudah sampai ke rumahnya Buana. Di sini Sapam juga dibikin tidur oleh si Kevin sama si Alia Seattle. Lalu si Kevin juga langsung membuka pintu itu dengan paksa. Dia akan menggasak hartanya Neratu. Di dalam di sini Nana yang mau keluar tidak bisa keluar karena dikunci semua. Dan tiba-tiba Nana mendengar yang ngetok pintu di depan. Lalu Nana juga langsung pergi ke depan. Lalu pas sampai ke depan, Nana juga sangat kaget. Pintu yang tadinya dikunci kok bisa kebuka. Ini ada apa? Kata Nana. Tapi Nana dasar dia tidak tahu bahwa itu yang membuka adalah si Kevin. Yang si Kevin sama si Alia Seattle juga yang lagi bersembunyi di pinggir rumahnya. Nana juga tidak sadar. Dia langsung pergi menuju ke rumah sakit dan pintu juga tidak ditutupin. Lalu pas Nana sudah pergi, si Nurus Tunjung, si Alia Seattle sama si Kevin langsung masuk ke rumahnya Buana dan langsung menuju ke kamarnya Neratu. Di sini si Alia Seattle juga dia melihat di lemari itu, dan di sini ada berangkas yang isi uang dan emasnya Neratu. Terlihat si Kevin juga langsung dia menelepon si Tony yang sudah ahlinya membuka berangkas. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain anak buahnya Pak Fajar juga sampailah ke sana. Dia juga melihat ada orang yang mencurigakan. Dia juga langsung mengambil HP untuk mengasih kepada Pak Fajar. Dia juga menelepon Pak Fajar. Terlihat Pak Fajar yang ada di rumahnya, dia juga menerima telepon dari anak buahnya, dan anak buahnya juga mengasih tahu kepada Pak Fajar bahwa ada orang yang masuk ke rumah Buana yang mencurigakan, kata anak buahnya Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia langsung berangkat ke rumah Buana. Lalu di sisi lain di sini di rumah sakit, di sini Lucky juga sampailah ke rumah sakit sambil menggendong Pasha yang kena tusuk. Di sini terlihat ada Suster Amira. Suster Amira juga sangat kaget melihat Pasha sudah terkapar pingsan sambil digendong oleh Lucky. Dia juga langsung menangani Pasha. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 4 Juni 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin bailo lobati soledat karena Mimin terus mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.